Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah pada tahun ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad SAW supaya di hari akhir nanti kita semua dapat diberkahi dalam mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita mengenai kegiatan membaca. Ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain salah satunya adalah melalui kegiatan membaca pastinya. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan juga wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa-masa yang akan datang. Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang juga semakin hari semakin kompleks. Membaca pada hakikatnya juga merupakan suatu hal yang rumit yang melibatkan banyak hal dari kita. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan juga metakognitif. Membaca merupakan syarat pertama dan juga utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kutipan berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan kita manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kutipan tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah membaca atau belajar itu merupakan kewajiban utama dan juga sarana terbaik dalam mencerdaskan umat dan juga membina kepribadian. Membaca merupakan kunci dari ilmu pengetahuan, maka kita dapat meraih kunci tersebut. Perintah membaca ini sangatlah penting karena menjadi utama dan pertama dalam menambah ilmu pengetahuan tersebut merupakan sebuah ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Rasulullah memulai menyebarkan syariat agama Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa mengajarkan suatu ilmu, sebelum mengajarkan suatu ilmu, maka kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Nah, ilmu yang kita dapatkan itu salah satunya dapat kita pelajari dari kegiatan membaca. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan juga karunia kepada kita melalui perintah untuk membaca. Membaca berasal dari kata qara'a yang berarti menghimpun, menelaah, meneliti, menyampaikan, dan juga mengetahui ciri-cirinya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Setiap manusia diwajibkan membaca kitab suci Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mendidik anak untuk mampu membaca Al-Quran merupakan sebuah kewajiban utama bagi orang tua maupun guru dan pengajar seperti kita. Bisa membaca Al-Quran diawali dengan belajar membaca huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah merupakan huruf ejaan Al-Quran yang terdiri dari 29 huruf. Semuanya harus kita ketahui, kita hafalkan sampai kita mampu membedakan antara nama huruf yang satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan teori keterampilan dan membaca permulaan, keterampilan dalam membaca permulaan menekankan bahwa membaca merupakan penerapan keterampilan yang meliputi beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu pengenalan terhadap lambang-lambang bunyi bahasa dan juga tanda-tanda baca. Komponen yang kedua merupakan hubungan timbal balik antar aksara, tanda baca, dan unsur-unsur linguistik. Kemudian untuk hubungan yang lebih lanjut, ini adalah antara aksara,
tanda-tanda baca, unsur linguistik, dan makna. Nah, membaca permulaan ini adalah mengetahui huruf-huruf sekaligus membunyikannya dengan terampil mengubah huruf tersebut menjadi suara. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran membaca permulaan ini adalah supaya siswa atau anak ini memiliki kemampuan dalam mengenal, mengingat, mengubah, memahami, dan menyuarakan tulisan atau kata-kata dengan intonasi yang wajar, sehingga pada akhirnya siswa dapat membaca baik dan juga lancar. Dalam membaca huruf hijaiyah, ini sama dengan cara membaca huruf alfabet, diperlukan suatu keterampilan dan juga potensi yang juga harus dikembangkan. Jika potensi yang dimiliki seseorang ini tidak dilatih secara kontinu dan konsisten, maka potensi tersebut dapat menjadi hilang secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu latihan yang sungguh-sungguh dan selalu memberikan stimulus kepada anak untuk belajar, baik itu membaca huruf hijaiyah maupun membaca huruf alfabet, sehingga kita semua dapat memiliki kemampuan dalam membaca secara lancar. Jika melihat hal tersebut, maka penting bagi kita semua untuk mengajarkan keterampilan membaca huruf hijaiyah dan juga huruf alfabet dimulai dari usia dini. Ya, demikian cerita mengenai kegiatan membaca yang ingin saya bagikan. Mari kita mulai membudayakan membaca, menumbuhkan kegemaran membaca pada diri kita, supaya kita semua dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.